Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat shop cracker semua, sub shop shop cracker, subscriber, sahabat subscriber semua di Dayat Channel tentunya dengan saya Firman Hadayat, Dayat ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan bercerita gitu ya tentang perjalanan kehidupan saya gitu ya, kisah hidup saya yang saya harap sih bisa menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat shopbreaker semua. Eh, Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya bukan artis yang terkenal gitu ya, saya bukan selebgram, saya bukan artis TikTok yang suka joget-joget gini nih, yang joget dua jari gitu ya. Saya bukan juga youtuber sukses gitu ya, bukan juga youtuber yang banyak viewersnya gitu, yang banyak subscribernya gitu ya, yang bukan youtuber yang banyak subscribernya. Namun saya adalah youtuber pemula gitu ya, yang tadinya sih ingin menjadi youtuber sukses gitu ya, kayak Atta Halilintar ya. Kayak Atta Halilintar, Api Api Ahmad ya, Om Deddy Corbuzier. Tadinya pengen seperti itu, namun terhambat kendala biaya gitu ya untuk membeli peralatan youtubers. Karena kalau ingin menjadi youtuber yang terkenal ternyata harus ada peralatannya yang memadai. Kalau misalnya konten-konten sederhana kayak gini itu eh, penontonnya itu kurang. Karena kan penonton juga melihat daripada kualitas video dan manfaatnya gitu ya. Dan oleh karena itu, karena saya belum mempunyai peralatan yang memadai, saya membuat konten sederhana seperti ini gitu ya. Dan semoga dengan konten seperti ini dapat menginspirasi ya, sahabat-sahabat subscriber semua, meskipun ya kontennya sederhana ya. Ya, langsung saja saya memperkenalkan diri saya gitu ya, diri saya pribadi, mulai dari eh, saya lahir di mana, terus saya sekolah di mana dan sebagainya. Silahkan disimak ya sahabat-sahabat shopbreaker semua, semoga dapat menginspirasi. Oke, sahabat shopbreaker semua ya, sahabat subscriber semua, perkenalkan, nama saya Firman Hadayat atau akrab dipanggil Dayat gitu ya. Saya lahir di Kabupaten Sukabumi pada tanggal 18 November 1999 atau sekarang umur saya genap 20 tahun gitu ya. Saya lahir daripada keluarga kurang mampu, bisa dibilang keluarga kurang mampu ya, atau keluarga sederhana gitu ya. Saya dari kecil sampai sekarang tuh rumah saya masih bilik gitu ya, masih bilik bambu gitu ya. Namun meskipun seperti itu, eh, kebahagiaan itu selalu ada gitu ya, karena eh, bisa dibilang kebahagiaan itu tidak harus mewah gitu ya. Dari hal sederhana pun, dari hal sekecil apapun gitu ya, kebahagiaan itu bisa diciptakan, karena kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ataupun benda lain ataupun apa, sesuatu hal yang lain, tapi diri kita sendiri yang membuat kita bahagia gitu ya. eh, saya akan menceritakan nih perjalanan saya dari mulai SD gitu ya, dari mulai SD, sekolah SD, sampai dengan saya alhamdulillah bisa kuliah S1 di salah satu perguruan tinggi swasta ya di Bandung, yaitu di STIE Inaba gitu ya. Sekarang STIE Inaba yang insya Allah katanya nggak tahu kapan gitu ya akan menjadi universitas gitu ya, Universitas STIE, Universitas Indonesia Membangun atau Inaba. Nah, mulai saja ya kita bercerita ini dari SD gitu ya. Waktu saya SD, saya seperti apa orangnya gitu ya, saya akan ceritakan gitu ya. Saya sekolah SD di Sukabumi gitu ya, di SDN 02 Caringin yang berlokasi di Kampung Nango, dekat rumah saya gitu ya, di Kampung Nango, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, di dekat rumah saya. Saya sih lokasi dari rumah ke SD lumayan dekat, makanya gak pernah gitu naik kendaraan ya, cukup jalan kaki juga nyampe gitu. Waktu itu saya SD jajan
nggak banyak sih ya. Dari hal jajan paling bawa uang 1.000 juga cukup itu zaman dulu mah ya. Kalau zaman sekarang 1.000 buat apa ya? Kalau zaman dulu 1.000 itu cukup buat beli eh, kertas bergambar gitu ya. Jadi kita cukup beli itu, istilahnya kenyang gitu ya. Bukan beli makan kertasnya tapi diwarnai gitu ya. Ya kenyangnya itu sih mewarnai, karena lama gitu ya, lumayan lamanya. Kalau misalnya beli makanan kan paling satu kali beli, sekali beli itu langsung udah gak ada gitu ya. Kalau kertas kan awet gitu ya, kalaupun udah digambar ya bisa kita bawa ke rumah gitu ya, ya pasti awet gitu ya, kecuali kalau dibakar atau dibuang gitu ya. Terus saya semasa SD alhamdulillah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu ranking tidak keluar daripada 10 besar. Alhamdulillah selalu 10 besar ya, meskipun saya merasa saya gak bisa apa-apa gitu ya. Namun alhamdulillah gak tahu dari mana nih bisa jadi 10 besar gitu ya. Padahal saya merasa kemampuan saya itu gak ada apa-apanya gitu, kurang gitu ya. Bahkan saya malu kalau misalnya saya mempunyai ranking gitu ya. Sebenarnya sih waktu SD guru itu sebenarnya menilai daripada akhlak kita gitu ya. Akhlak kita yang baik gitu ya. Akhlak kita yang sopan kepada guru, menghargai ilmu gitu ya. Bukannya saya merasa diri saya baik gitu ya, saya juga diri saya itu ada diri yang menurut saya itu masih banyak jeleknya gitu ya. Namun waktu SD alhamdulillah saya adalah anak yang rajin ya, bisa dikatakan rajin. Kalau misalnya teman-teman nih waktu SD main gitu ya ke sekolah lain gitu ya, niatnya sih tawuran. Zaman dulu sih tawuran, katanya mau tawuran nih, tawuran perang apa, perang nyere atau lidi ya. Zaman dulu tuh tawuran gak pakai celurit, gak pakai pedang, gak pakai apa, mereka pakainya sapu lidi gitu ya. Bawa sapu lidi satu orang satu, terus nyerang ke sekolah lain, pulang-pulang ke sekolah lagi, ke sekolah kita itu tangannya udah pada ada garet-garetnya gitu ya, ada bekas nyereknya gitu ya, merah-merah. Aduh, kalau saya sih gak ikut-ikutan gitu ya. Waktu SD cita-cita saya berubah-ubah gitu ya, dari mulai pengen jadi pembalap motor gitu ya kayak Valentino Rossi, pernah juga bercita-cita menjadi tentara gitu ya. Bahkan pernah bercita-cita ingin menjadi Power Ranger merah gitu ya. Ya maklum ya, mindset SD gitu ya, jadi Power Ranger merah emang bisa ya? Gak bisa ya, itu kan cuman film gitu ya, karena lagi rame film Power Ranger merah gitu ya. Power Ranger gitu ya, dan kebanyakan ingin menjadi yang merah. Gak tahu kenapa yang merah itu spesial pada waktu itu. Ya berubah-ubah lah cita-cita saya, tapi ya namanya juga cita-cita ya, harus bermimpi itu yang setinggi mungkin gitu. Setinggi mungkin ya, kalau misalnya kita jatuh ya, kalau misalnya tinggi, kita di bawah kita kan ada bintang-bintang gitu ya. Jadi meskipun jatuh ya setidaknya kita menyangkut di bintang-bintang tersebut. Ya gitu, gak apa-apa lah caprak ya, kata Kang Ustadz Ujang Bustami mah, ya caprak bae lah, caprak bae, setan belek, setan anggrek, kepret. Kata Ujang Ustadz Bustami malah caprak pokoknya. Nah, kemudian apa lagi ya, waktu SD saya sekolah di sekolah yang sangat sederhana gitu ya, bisa dibilang. Waktu dulu sekolah saya masih sekolah yang tertinggal gitu. Waktu saya kelas 1, kelas 2 saya sekolah di salah satu kelas nih. Kelasnya itu belum ada atap ya, belum ada atap langit-langit ya. Langsung tembus ke gentingnya, kelihatan gentingnya. Saya sekolah di sana pakai rompi, masih pakai rompi kelas 1, rompi merah ya, yang SD gitu. Ketika saya belajar nih, saya mengerjain tugas gitu ya, tiba-tiba cak,
di sini saya lihat, saya cium, bau ternyata. Sahabat-sahabat Shopbreaker semua, ternyata ada yang kencing di atas, sobat-sobat semua. Apa yang kencing? Bang bara, kalau bahasa Sundanya itu bang bara. Bang bara itu sejenis engang ya, sejenis engang, namun agak besar gitu ya. Ya disebutnya bang bara itu. Saking saking sederhananya sekolah saya dahulu pas SD. Namun sekarang alhamdulillah nih, saya lihat lagi sekolah saya sekarang sudah berubah total gitu ya. Sekarang sudah temboknya kinclong, kemudian nambah kelas dan sebagainya, ada lapang, ada sebagainya. Pokoknya mantap ya. Kelas 6 SD pas gak tahu setelah ujian atau sebelum ujian, ayah saya meninggal dunia gitu ya, meninggalkan saya gitu ya, meninggal dunia ya. Semoga beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di sisi Allah, di sisi Allah yang tempat yang terbaik gitu ya, di sisinya. Saya ditinggalkan, jadilah saya anak yatim gitu ya. Namun setelah jadi anak yatim, alhamdulillah ya, keberkahan selalu datang pada saya, banyak bantuan dari sana dari sini, karena biasanya kan anak yatim banyak yang menyantuni gitu ya. Karena jika kita menyantuni anak yatim, kata salah satu, gak tahu hadis, gak tahu apa ya, pokoknya katanya kalau kita mencintai anak yatim, kita itu dekat dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah gitu ya, dekat sekali katanya gitu ya. Saya ditinggalkan oleh ayah saya dan saya tinggal bersama ibu. Ibu saya menjadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga gitu ya, sekaligus yang membiayai saya sekolah. Dan alhamdulillah sekolah saya bayar suka tidak full gitu ya, suka bahkan setengahnya, ataupun tidak bayar sama sekali gitu ya. Dari mulai SD sampai dengan SMA gitu ya, saya tidak bayar sekolah tidak bayar. Saya punya saudara ada 2 gitu ya. Saya anak terakhir, anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak saya yang satu sudah menikah, sudah sejak lama gitu ya, dari saya kecil. Kakak saya yang ke-1 sudah menikah, dan kakak saya yang kedua, saya SMP kalau nggak salah, dia menikah gitu ya. Sekarang udah menikah, sudah berumah tangga, 2 kakak saya. Berarti tinggal saya yang harus benar-benar menjaga ibu saya gitu ya. Karena kakak saya sudah mempunyai keluarga masing-masing gitu. Karena saya bungsu ya, saya yang harus bertanggung jawab terhadap, yang harus bukan bertanggung jawab istilahnya, saya yang harus benar-benar menjaga ibu saya gitu. Kemudian lanjut, kita setelah lulus dari SD, alhamdulillah mendapatkan ranking dari kelas 1 sampai kelas 6. Ranking saya tidak lepas daripada 10 besar ya. Kuncinya kalau menurut saya ya harus berakhlak baik gitu ya, harus sopan kepada guru, harus menghargai ilmu. Contohnya menghargai ilmu nih, kalau kita mendapatkan nilai kecil ya, kita jangan sampai merobek si kertas ujian tersebut. Karena kalau misalnya kita robek kertas ujian tersebut, sama saja kita tidak menghargai ilmu gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya ingin lebih pintar lagi, harus belajar tentunya, harus belajar dengan rajin. Ya, kita lanjut ke tingkat SLTP, SMP. Saya sebenarnya sekolah di MTS gitu ya, Madrasah Tsanawiyah Yaspim, MTS Yaspim, Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Saya di sana sekolah ya alhamdulillah 3 tahun ya, tidak ngendok gitu. 3 tahun di sana, dan jarak dari rumah saya ke sekolah sekitar 1 kilometeran lah. Dan saya jalan kaki kebanyakannya karena saya gak punya kendaraan gitu ya.
saya jalan kaki dari rumah ke sekolah. Bahkan yang kalau misalnya harus saya ceritakan, ketika saya jalan kaki ada sajalah orang yang peduli gitu ya, teman-teman yang peduli numpang, saya numpang ke teman-teman gitu ya, suka ngajakin, ayo man bareng, saya naik. Ada juga nih orang yang tidak tidak nggak ada akhlak gitu ya, kita saya jalan kaki suka bilang, Kang, bukan Kang ya, woi lagi cari batu aki bukan gitu, sambil jalan kan ya, lagi cari batu aki bukan, jalan kaki. Di sana saya sih kadang merasa malu gitu ya, merasa agak tersinggung, namun lah ya gak apa-apa lah, keadaannya gini gitu ya. Ada juga nih yang pernah dari sekolah lain gitu ya, gak tahu karena saya jalan kaki atau karena saya apa gitu ya, gak tahu sekolah itunya dendam kepada sekolah saya gitu ya, saya diludahi itu dari motor. Tiba-tiba di pinggir saya lagi jalan, di pinggir saya ada yang meludahi gitu ya, tuh kepada saya gitu ya. Saya kaget nih, saya juga merasa ingin marah gitu ya, namanya gak apa-apa lah, dianya juga langsung pergi ke depan. Kalau misalnya gak pergi ya mungkin saya layani gitu ya, adu adu panco. Saya layani adu panco ya. Adu panco bukan adu jotos ya, gak boleh adu jotos gitu. Saya gak pernah berantem gitu ya. Pernah saya berantem waktu SD gitu ya, sama temen kelas 2 saya berantem, saya cekek dia, teman saya tuh saya cekek, bukan, saya dicekek sama teman saya gak bisa apa-apa ya, saya gini aja nih. jurus saya adalah jurus melet, lidah melet gitu ya, gini. Kalau teman saya nyekek gitu ya, nah, itu pengalaman saya berantem gitu ya di pas waktu SD. Belum pernah saya berantem lagi gitu ya, bukannya gak gentle ya, tapi ya gak ada yang ngajak berantem gitu ya. Kalaupun saya ada marah gitu ya, saya gak langsung ke orangnya, saya selalu ke benda gitu ya, benda apa yang gak salah gitu, tonjok, kepret, benda yang gak salah. Nah itu alhamdulillah waktu kelas 1 sampai kelas 3 MTS nih, ranking saya juga tidak lepas daripada 10 besar berkat bimbingan para guru saya gitu ya. Alhamdulillah nilai saya selalu stabil gitu ya, ranking saya tidak lepas daripada 10 besar. Kemudian nih waktu MTS saya tidak aktif ya di organisasi, waktu MTS. Tadinya mau ikutan pramuka, tapi pas akan latihannya ceritanya gini, saya gak jadi ikut pramuka karena pas akan latihan saya telat gitu ya datang ke tempat latihan, dan akhirnya saya pulang lagi ke rumah, dan dari sana saya gak melanjutkan lagi gitu ya untuk menjadi pramuka gitu ya. Ya seperti itu cerita MTS saya, dan alhamdulillah MTS pun saya gak bayar gitu ya, bukan gak bayar cuman gak full gitu ya, karena mamah saya selalu datang ke sekolah berkonsultasi dengan pihak sekolah gitu ya, kurang mampu untuk bayar, sehingga ada keringanan gitu yang diberikan oleh sekolah, alhamdulillah, meskipun sekolahnya swasta gitu. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke SMK Yasbim. Saya melanjutkan sekolah ke SMK Yasbim. Di sanalah saya mulai aktif berorganisasi gitu ya. Di pramuka, di OSIS, di Paskibra. Alhamdulillah saya ikuti.
Nah, sekolah SMK saya dekat ya sama karena berdampingan gitu ya, sekolah MTS sama dengan SMK gitu. Berdampingan sama-sama namanya Yaspim. 1 kilometer saya pun masih tetap jalan kaki dari rumah ke sekolah karena belum ada kendaraannya. Dan sama juga kadang ada temen yang ngajakin bareng gitu ya. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMK alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk tidak keluar daripada 10 besar ya, ranking saya terus 10 besar gitu ya, 10 besar ya, meskipun ya saya suka aneh gitu ya, padahal kemampuan saya gak ada apa-apanya gitu ya, saya saya merasa gak pinter gitu ya, tapi gak tahu kenapa ya, mungkin sudah takdirnya gitu ya, dapat ranking SMK. Alhamdulillah juga di SMK Yaspim ya, saya bayaran diringankan gitu ya, bayaran saya diringankan ya, berkat orang tua juga yang sungguh-sungguh gitu ya. Terima kasih orang tua saya ya, kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya gitu ya, memberikan saya sebuah perhatian kepada saya yang luar biasa. Alhamdulillah orang tua saya yang terbaik pokoknya. Kemudian nih ceritanya kenapa saya bisa kuliah S1. Ceritanya gini, banyak sekali ya orang-orang yang, kan saya yatim ya, banyak sekali orang-orang yang ingin membantu saya gitu, ingin meringankan saya. Nah, waktu itu pas hari raya pas bulan puasa gitu ya, saya tobat gitu ya, saya bukan tobat namanya ya, saya menjadi alim lah ya, menjadi alim gitu ya. Saya beritikaf atau diam di masjid gitu ya, mengharap ini ya malam Lailatul Qadar ya, kalau di bulan puasa itu saya itikaf di masjid, saya berdoa, salah satunya terbesit di hati saya pengen kuliah gitu ya, saya pengen kuliah dan tadinya saya nggak akan kuliah ya setelah lulus SMK. Tadinya saya mau kerja gitu ya, karena pengen ada uang gitu ya, pengen bantu orang tua, pengen punya uang gitu. Namun takdir berkata lain ya, setelah saya berdoa malamnya, pas paginya ada yang nelpon saya gitu ya, tetangga saya anggota DPR Atio DPR di Jakarta. Sekarang tetangga saya ya, nikah sama masih saudara saya sih ya. Alhamdulillah dia membantu saya. Pagi-pagi dia nelpon, Man, ini saya mau ada tawaran katanya, beasiswa kuliah di STY Inaba di Bandung, mau diterima atau enggak. Saya kaget nih, saya bingung. Tadinya saya mau kerja lebih dahulu gitu ya, sebelum kuliah mau kerja, mau cari uang dulu. Saya bingung nih, saya pikir-pikir dahulu. Kata yang bantu saya juga, pikir-pikir dulu, cenaman ini lumayan, cina kesempatan, jangan disia-siakan ya. Kemudian saya pikir-pikir terlebih dahulu, saya bincang dengan mama saya, dengan saudara-saudara saya ya, kata ibu saya dan saudara-saudara saya, terima aja cenaman, terima aja lumayan kesempatan ya, masalah biaya tambahannya ya nanti aja lah, gimana nanti ya. Akhirnya saya terima dan ternyata dapat beasiswa dari pemerintah. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah.
dapat beasiswa gratis sampai lulus S1 ya. Saya sekarang kuliah semester 4 gitu ya. Semester 4 ya, 2 tahun lagi ya lulus. Mudah-mudahan ya, doakan saja. Semoga setelah lulus dapat menjadi manfaat gitu ya. Saya dapat beasiswa gitu ya. Beasiswa itu gratis ke kampusnya gitu ya, gratis, gak bayar sama sekali. Kemudian ada uang saku 700.000 per bulan, namun cairnya 6 bulan sekali, 4.200.000. Alhamdulillah lumayan, cukup segitu juga ya. Kemudian saya daftar gitu ya ke STJ Inaba. Pertama saya daftar ulang gitu ya dengan orang tua saya, dengan ibu saya ke Bandung pertama kali ke kampus saya, dan naik kendaraan umum gitu ya sama ibu saya. Alhamdulillah saya bingung nih tinggal di sana karena gak saudara jauh ya, ada juga di Bandung cuman jauh. Saya bingung tinggal di mana gitu ya. Saya cari kontrakan sama ibu saya. Setelah daftar ulang saya cari kontrakan, tanya-tanya, ternyata paling murah itu 400.000 ya. Kalau 400.000 menurut kami sih, kan waktu itu bingung ya dari mana uang 400.000 ya per bulan, itu besar sekali ya menurut saya, besar sekali. Aduh bingung nih saya mau kemana nih, tinggal mau di mana nih tinggal ya. Akhirnya saya konsultasi ke kemahasiswaan saya, Bapak Suhendar ya. Terima kasih Bapak Suhendar telah membantu saya. Insya Allah dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi gitu ya Bapak Suhendar. Semoga sehat selalu. Saya dibantu. Akhirnya saya ngobrol, Pak, gimana nih? Saya bingung tinggal di sana. Ada pesantren gak Pak? Gitu ya. Ya kan lumayan ya, sambil pesantren gitu murah. Ada pesantren gak Pak? Kata Pak Suhendar, ada man. Ini pesantren di sini. Ayo diantar sama Bapak. Alhamdulillah sekali. Cita-cita saya ingin sambil pesantren ya, ternyata dikabulkan gitu ya. Saya akhirnya sama Pak Suhendar pergi ke pesantren. Ternyata bayarlah 150.000 seikhlasnya sebenarnya, tapi malu ya kalau gak bayar ya. Saya bayar 150.000. Namun di pesantren saya gak bertahan lama gitu ya, karena namanya juga pesantren lah ya, sambil kuliah itu asa gak enak gitu ya. Karena di pesantren kan pola hidupnya harus anak pesantren gitu yang kuat gitu ya. Karena niat saya bukan pesantren gitu ya, niat utamanya tapi kuliah. Jadi saya mungkin gak cocok di pesantren. Di pesantren saya 3 bulan, kuat 3 bulan lebih ya. Kuat 3 bulan lebih. Saya gak melanjutkan lagi gitu ya di pesantren. Namun sebelum keluar, alhamdulillah mungkin Pak Suhendar juga merasakan saya tidak betah di pesantren. Pak Suhendar menawarkan menjadi marbot masjid atau pengurus masjid gitu ya, di salah satu komplek di dekat rumahnya. Ya saya ngambil gitu ya tawaran Pak Suhendar, lumayan katanya, lumayan digaji gitu ya, per bulan 250.000 gaji jadi marbot masjid. Saya jadi marbot masjid sekitar 6 bulan gitu ya, 6 bulan jadi marbot masjid. Namun saya setelah 6 bulan saya nyerah lagi jadi marbot masjid karena capek asli kuliah sambil jadi marbot masjid. Takutnya di masjid jadi masjid gak keurus, kuliah keganggu gitu ya. Ya udah saya memutuskan untuk berhenti jadi marbot. Saya cari kontrakan lain. Akhirnya saya ngontrak di salah satu kontrakan, harga 600.000 ya per bulan. Tapi saya berdua sama teman saya dari Subang. Saya berdua kontrak. Namun ternyata setelah 3 bulan ngontrak, yang punya kontrakan bilang, aduh maaf nih kontrakannya mau direnovasi.
mau direnovasi terlebih dahulu. Gimana kalau misalnya pindah dulu ya Cina untuk sementara di kontrakan ini. Aduh, saya bingung nih harus pindah kemana gitu ya, cari kontrakan lagi susah lagi. Yang murah 600.000 itu murah ya untuk berdua. Ya ini kontrakan bukan kosan, kalau kosan satu kamar, kalau kontrakan ini rumah. Bingung harus kemana lagi, aduh. Nah, tapi Mas Hendar mungkin merasakan lagi saya bingung cari kontrakan. Akhirnya Mas Hendar menghubungi saya gitu ya, Man katanya lagi cari kontrakan Man, atau kesini lagi kesini lagi aja gitu ya ke masjid, cuman nggak jadi marbot, cuman ngontrak katanya di masjid, kayak ngontrak di tempat marbot di masjid, soalnya marbotnya gak mau di sana gitu ya, tempatnya terlalu kecil. Ya akhirnya kata saya gini, apa malu Pak ke sana lagi, kata Pak Soendar, malu sama siapa katanya. Ya udah, akhirnya saya terima ngontrak lagi di sana. Alhamdulillah saudara-saudara saya kadang patungan ya untuk membantu saya kuliah, dan saya sih berharap saya bisa lulus dengan memuaskan gitu ya. Suatu saat saya bisa menjadi manfaat untuk orang banyak gitu ya. Setelah lulus saya bisa kerja yang enak gitu ya, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan orang-orang yang peduli terhadap saya gitu ya, bisa membahagiakan semua orang. Alhamdulillah saya kuliah jurusan S1 Manajemen Bisnis, salah satu ya di STI Inaba gitu ya, ambil jurusan S1 Manajemen Bisnis. Ya, semoga sih setelah lulus saya bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Doakan saja ya, doanya kepada sahabat-sahabat subscriber semua, subscriber semuanya, subscriber semua. Doanya saja semoga saya dapat lulus dengan lancar gitu ya, dengan memuaskan, menjadi sarjana manajemen bisnis SM. Mudah-mudahan saja saya lulus menjadi manfaat untuk orang banyak, karena moto hidup saya adalah tak manfaat maka tak sukses. Ya oleh karena itu saya harus menjadi manfaat untuk orang lain supaya saya sukses. Satu pesan untuk sahabat subscriber semua yang mungkin punya cerita seperti saya atau lebih dari saya ucapkan semangat ya, semangat, karena tidak ada yang tidak mungkin dunia ini. Jika mereka bisa ya, kita juga pasti bisa gitu ya. Jadilah diri sendiri dan tetaplah bangga akan keadaan diri sendiri gitu ya. Tetaplah menganggap bahwa diri sendiri itu adalah yang terbaik gitu ya. Semangat untuk sukses. Terima kasih sahabat-sahabat Shopbreaker semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagi itu ya, cerita saya. Mohon maaf apabila bicara saya itu kurang bagus gitu ya, karena saya gak bisa ngomong ya. Terima kasih sahabat-sahabat semua dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.